Selanjutnya kita ke Profesor Karina. Usia berapa dinobatkan sebagai seorang profesor? Bisa ceritakan di sini, Prof? Ya, jadi saat saya menjadi profesor umur 35 tahun. 35 tahun sudah jadi profesor. Wow, saya minder pasti ya. Tidak perlu minder, semua ada jalannya sendiri. Ih, keren. Semua punya timelinenya masing-masing. Tapi gimana sih jalannya menuju gelar profesor? Pasti banyak jatuh bangun, pasti pernah mengalami titik terendah. Seperti apa titik terendah yang Prof. Karina alami saat itu? Ya mungkin titik terendah pada saat saya mengerjakan proyek Oxford AstraZeneca vaksin ini kan. Banyak saya sudah menceritakan pengalaman saya. Waktu itu kan memang pandemi, jadi kerjanya banyak, cuman karena situasinya lockdown, jadi kita tidak bisa merekrut saintis-saintis yang bisa membantu kita. Jadi pada saat itu di bidang akademik, biasanya para saintis itu mengerjakan proyeknya sendiri, tapi dikasih waktu yang cukup, berapa tahun gitu. Tapi pada saat pandemi itu situasinya berubah. Jadi kita ada deadline yang impossible menurut saya sih, dikasih waktu 1,5 bulan untuk membuat semua prosesnya yang biasanya dilakukan selama 2-3 tahun oleh mungkin sekelompok orang, misalnya minimum 6 orang. Pada saat itu saya harus kerjakan sendiri. Jadi kerjanya ya lama, 18-20 jam sehari, ya 7 hari seminggu selama 6 bulan. Jadi ya waktu itu saya udah kelengar lah, udah nggak bisa selain kerja ya nggak ada aktivitas lain. Makan pun dikirim ke laboratorium 3 kali sehari. Mereka bilang saya nggak boleh keluar dari lab, takutnya kena COVID dan nggak jalan proyeknya. Dan mereka bilang kalau karena kena COVID ya tetap harus bekerja. Gitu. Oke ya, sehingga akhirnya ditemukanlah penangkal COVID bernama vaksin AstraZeneca. Iya, vaksin Oxford AstraZeneca. Dan ya karena proyeknya lama dan kerjanya pun lama, kerjanya pun banyak. Suatu saat pun saya bisa lelah, itu pun titik terendah. Jadi suatu saat saya bilang ke semua kolaborator, jadi kita kolaborasi dengan 15 negara, 25 tempat riset di seluruh dunia. Waktu itu kan tapi ketemunya ngomongnya hanya pakai Zoom. Karena ya jarak jauh dan saya harus melatih mereka untuk melakukan sama yang saya lakukan di laboratorium di Oxford. Pada saat itu saya sudah capek sekali, saya sudah minta bantuan ke supervisor saya, tapi bilangnya ya lebih cepat Karina yang kerjakan. Kalau saya training saintis yang baru belum tentu sesuai dengan standar. Jadi mereka bilang ya mendingan kamu kerjakan sendiri lebih cepat. Jadi request yang saya minta selalu ditolak. Jadi saya bilang oke, mulai saya mau berhenti, saya mau keluar dari proyek ini. Ini mungkin memasuki bulan kelima saya kerja sendiri. Wow ya, tantangannya pasti makin banyak ke depan. Iya. Tapi dengan kerja sendiri, apakah memang lebih efektif dibandingkan dengan kerja dalam sebuah tim? Mungkin itu keputusan dari petinggi Oxford sih. Untuk saat itu, ya karena semua eksperimennya tidak boleh ada yang gagal, karena kita dikejar deadline. Dan uji klinisnya sudah ditetapkan, jadi mau nggak mau semuanya harus sesuai dengan teorinya. Jadi saya tidak bisa ambil waktu untuk mentrain orang yang baru, karena di Oxford itu belum ada yang mengerti prosesnya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Karina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.